Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi. Saya akan menjelaskan tentang kesadaran nasionalisme. Nasionalisme yang pertama kali muncul di Indonesia adalah kesadaran etnis yang kemudian melahirkan keragaman. Keragaman ini selanjutnya dipersatukan oleh kesadaran religius bahwa tidaklah tepat penyembahan manusia terhadap manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerakan kolonialisme dan imperialisme. Berawal dari kesadaran inilah pada tahun 1906 berdirilah Syarikat Islam yang kemudian diikuti oleh Budi Utomo tahun 1908 sebagai titik tolak pergerakan nasional menunjukkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kenyataan sejarah membuktikan bahwa nasionalisme berketahunan nasionalisme religius telah mampu menghimpun keanekaragaman suku menjadi sebuah bangsa, yakni bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme religius ini kemudian mengantarkan bangsa Indonesia membentuk NKRI yang merdeka dan berdaulatan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan hal tersebut, generasi muda sangat perlu memahami dan memiliki sikap nasionalisme religius. Sering perkembangan zaman dan arus globalisasi yang sangat cepat membuat mudahnya pertukaran budaya dalam sebuah negara. Menurut Sabraini, 2012 sampai 262 globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari aspek hubungan antara manusia karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Akibat dari arus globalisasi yang demikian serta berkembang teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa dampak positif dan negatif bagi penduduk seluruh dunia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Dampak positif antara lain mudahnya jaringan komunikasi ekonomi global semakin meningkat dan informasi dapat cepat diterima oleh masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi diantaranya pertukaran budaya asing membuat budaya lokal ditinggalkan. Maraknya produk asing yang masuk ke dalam negeri sehingga produk lokal tidak bisa bersaing. Dan adanya pertukaran budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya lokal menyebab penurunnya akhlak moral dan sikap bangsa Indonesia. Banyaknya media cetak maupun elektronik membuat masyarakat mampu mengakses informasi dari belahan dunia maupun tanpa penyaringannya terlebih dahulu, mana yang sesuai dengan budaya Indonesia dan yang tidak. Akibatnya sikap nasionalisme religius yang dahulunya ditunjukkan oleh founding father bangsa ini semakin mundur. Hal tersebut terbukti banyak politis dari berbagai partai politik yang notabene-nya adalah kaum nasionalisme menunjukkan sikap yang sangat tidak terpuji di saat dirinya diberikan mandat sebagai pemimpinan rakyat. Salah satunya yaitu melakukan tidak pidana korupsi. Contohnya kasus tidak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh elit politik adalah proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga, yaitu disingkat P3SON, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang akhirnya
menyeret beberapa nama di antara Muhammad Nazarudin, Angelina Sotkah, Andi Alfian Malarage, mantan Menteri Pendidikan dan Olahraga, dan Anus Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Kenyataan lainnya adalah banyak remaja atau pemuda sering terlihat tawuran. Sebagai contohnya, pada bulan Januari 2015, dua kelompok pelajaran sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA di Goa, Sulawesi Selatan terlihat tawuran waktu pulang sekolah. Beberapa faktor tersebut menjadi bukti bahwa bangsa ini telah jatuh dari sikap nasionalisme yang berketuhanan dan berkeprimanusiaan seperti dicontohkan founding father bangsa Indonesia di masa lalu. Salah satu filter untuk mengatasi lunturnya semangat kebangsaan dan deklinasi akhlak religiusitas karena pengaruh arus globalisasi, khususnya pada generasi muda, adalah melalui penamaan sikap nasionalisme yang religius. Pewujudan dan sikap nasionalisme antara lain berupa perilaku cinta terhadap tanah air, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan memiliki sikap rela berkorban. Menurut bidang diklat, kuartir pusat gerakan kepanduan Hizbul Wathan, prinsip kepanduan yang digelorakan dalam pimpinan di Hizbut Wal terdiri dari 3 hal pokok, yaitu pengalaman akidah Islamiyah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulai menurun ajaran Islam, dan pengalaman kode kehormatan pandu. Prinsip pertama dan kedua menegaskan bahwa gerakan kepanduan Hizbul Wathan bertujuan untuk membentuk kadar bangsa sebagai gerakan Islam. Prinsip kepanduan yang ketiga menegaskan jiwa kepanduan yang harus memiliki oleh setiap kader Hizbul Wathan, salah satunya menjadi pelopor nasionalisme untuk menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia. Baiklah, cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang materi saya. Demikian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.